Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Iya, apapun infonya sampaikan ke Rasika. Dan kawan Rasika, seperti biasa hari Jumat kita talkshow Ngobras Berpelekat berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Dan kawan Rasika yang mau gabung bisa saksikan juga lewat live streaming www.rasikapekalongan.com atau YouTube Rasika TV Official. Kemudian juga Instagram dan Facebook KPU juga live juga ya. Oke kawan Rasika, pagi hari ini kita temanya sebentar. Nah, temanya ambang batas pencalonan kepala daerah pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Ya, karena biasa kawan Rasika di dunia ini nggak ada yang abadi kecuali perubahan. Dan perubahan itu biasanya menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan. Termasuk tema kita kali ini kaitannya dengan ambang batas pencalonan kepala daerah pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang ternyata ada perubahan. Dan bersama kita ada narasumber dari KPU Kabupaten Pekalongan, Komisioner KPU ada Mas atau Pak Safik Naksasbandi. Beliau Kadif Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Pekalongan. Selamat siang Pak Safik. Siang Mas Jamil. Alhamdulillah ini sehat. Sudah siang ya. Alhamdulillah. Siang. Kalau pagi biar semangat pagi. Kalau siang kan hawanya wis nyantai. Ya. Pagi kemerungsung. Nak pagi kemerungsung. Ya, tadi kita ngobrolin tentang ini pasca keputusan MK ya, kaitannya dengan ambang batas. Nah, kalau dulu tuh ambang batasnya berapa dan sekarang berapa, kemudian mungkin bisa dijelaskan juga latar belakangnya dan isi dari putusan Mahkamah Konstitusi. Oke, sebenarnya ini sudah berlaku di pilkada kemarin ya, jadi ini disclaimer dulu. Oh iya, disclaimer ini dulu. Bukan sesuatu yang baru berlaku sekarang. Akan tetapi memang putusan Mahkamah Konstitusinya itu mepet pilkada. Jadi tapi sudah dilaksanakan. Sudah dilaksanakan, iya. Cuma mungkin perlu kita sampaikan kembali karena memang kondisinya berbeda. Undang-undang pilkada yang ada itu kan tahun 2016. Artinya sudah dipakai di pilkada 2020 kalau bicara Kabupaten Pekalongan ya. Ada daerah yang pilkadanya 2017, 2018, kalau Pekalongan yang 2020 dan dan harusnya akan dan masih berlaku pada pilkada kemarin 2024. Di undang-undang tersebut ambang batas itu 20% kursi. Jadi dukungan partai 20% kursi. Dukungan partai yang memenuhi 20% kursi DPRD atau 25% suara sah pemilik kursi. Nah, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 tahun 2024 itu yang keluarnya itu bulan Agustus menjelang last minute lah, kalau orang bicara kayak main bola itu sudah last minute menuju orang daftar calon bupati waktu itu. Menuju orang daftar calon bupati, pencalonan bupati ya, menuju pencalonan bupati muncul putusan MK yang merubah ambang batas. Sehingga ambang batas yang berlaku sejak itu sampai sekarang adalah kalau untuk Kabupaten Pekalongan itu 7,5% dari total suara sah. Kenapa 7,5%? Karena suara sah keseluruhan. Betul. Dari pemilih ya. Ya, kenapa 7,5% itu berkaitan dengan jumlah penduduk. Jadi MK itu menyamakan ambang batas pencalonan bupati atau kepala daerah dari dukungan parpol dengan ambang batas pencalonan perseorangan. Kalau perseorangan itu kan berapa persen dukungan masyarakat dari tergantung kategori jumlah penduduknya. Misalnya ada kategori kurang dari 250.000, itu berapa persen. Kemudian 250 sampai 500.000 itu berapa persen. Pekalongan sendiri kan masuk kategori 500.000 sampai 1 juta penduduknya. Kita kan 999.000 gitu. Jadi 500.000 sampai 1 juta itu ambang batasnya 7,5%. Jadi yang
sejak itu berlaku sampai sekarang itu ambang batasnya 7,5% dari total suara sah. Iya, berarti kemarin udah dilaksanakan ya. Sudah berlaku. Mepet banget ya. Ya, mepet. Oh, kok enggak misalnya setelah pemilihan aja kok kesannya mepet kayak ada apa ya? Kesan dipaksakan untuk dilaksanakan. Karena mepet kan, betul. kan harusnya ya wis ki berlangsung sih, nanti setelah ini dipakai. Ya, mungkin secara politis nggak tahu ya kenapa mungkin, kok bisa ya mepet. itu mungkin sudut pandang Last minute MK kan, ya. soalnya last minute, ya. Sudah hitungan hari lah. Hitungan hari menuju pendaftaran calon itu ada putusan MK. Nah, soal mepet atau tidak mepet ya kami dari KPU itu melaksanakan aja karena putusan MK itu kan final dan mengikat. Jadi, mengikat. Apapun putusannya kita laksanakan. Suka atau enggak suka. Betul. Ya kan. Dan putusannya untuk dilaksanakan pada pilkada tahun ini itu saat itu diputuskan. Ya sudah kita laksanakan. Oh, enggak ada yang pihak-pihak yang kemarin menggugat. Wah, hitungan berapa hari gini wah merugikan atau malah menguntungkan. Setahu saya biasanya kan pro kontra ya. Setahu saya tidak ada lagi ruang orang tuh menggugat putusan MK, Pak Jamil. Karena itu sudah final sudah terakhir itu. Ya, artinya ada banding lagi, nggak ada banding lagi. Artinya suatu saat kan bisa diajukan lagi, perubahan itu kan terjadi. Sebelumnya kan nggak itu kan? Ya betul. Lain waktu juga mungkin bisa jadi. Ya betul. Tapi itu udah final dan mengikat ya. Ya betul. Ya oke. Terus poin-poin krusial dari putusan MK sendiri yang paling berdampak terhadap proses pencalonan kepala daerah khususnya tingkat kabupaten atau kota? Nah, inti dari putusan MK itu kan menurunkan ambang batas dari 20% kursi atau 25% suara sah menjadi kalau untuk Kabupaten Pekalongan 7,5% suara sah. Tentu dampaknya besar. Jadi kalau 20% kursi itu untuk Kabupaten Pekalongan itu yang bisa mencalonkan itu hanya ada 2 partai. Oh, partai karena dengan kursi ketentuan 20% kursi. Iya, karena kursi di Kabupaten Pekalongan kan itu 45. Nah, itu berapa persen tadi? 20% itu kan 9. Ya. Dengan kalau minimalnya 9, maka partai yang bisa menyalonkan secara sendiri tanpa koalisi itu cuma 2. Tapi dengan diturunkan menjadi 7,5%, maka partai yang bisa mencalonkan sendiri itu ada 5, Mas. Ini kan berarti nambah partai yang bisa mengusung sendiri. Iya nambah ya. Kok enggak 2,5% biasanya kayak Yakat itu kan 2,5%. Iya. Ini memang karena biar masalah mungkin MK ada yang mengajukan ya pasti ya waktu itu ya. Awalnya kan latar belakangnya ada gugatan. Dari masyarakat atau partai? Partai, seingat saya gugatannya dari Partai Gelora dan Partai Buruh. Karena di ketentuan yang mereka lama itu hanya partai yang punya kursi yang bisa ikut mengusung. Jadi kan misalnya Kabupaten Pekalongan itu partai peserta pemilunya 18, tapi yang punya kursi kan cuma 7 partai. Yang 11 berarti kan nggak bisa ngusung. Nah, gugatannya Partai Gelora dan Partai Buruh itu supaya yang tidak punya kursi itu juga bisa ikut ngusung. Maka yang dihitung bukan kursinya tapi suaranya. Karena mereka partai tersebut meskipun tidak punya kursi tapi kan ada suaranya. Sekian ribu itu ada. Bisa mengusung menjadi tim sukses ya. Bisa mengusung menjadi partai pengusung. Kalau tim sukses Mas Jamil juga bisa. Karena mengusung itu kan juga mensukseskan pilihan itu ya. Tapi nggak bisa mencalonkan kan, cuma mengusung itu mencalonkan, Pak. Padahal nggak punya kursi. Iya, dengan putusan MK yang baru itu meskipun tidak punya kursi, suaranya dihitung. Jadi misalnya berapapun? Iya, berapapun. Misalnya di Kabupaten Pekalongan ini ada partai yang suaranya 5.000 sekian. 5.000 sekian ini nggak punya kursi, Mas Jamil. Tapi kalau ditambahi partai-partai yang lain yang nggak punya kursi juga, yang nggak punya kursi maupun yang punya kursi, sehingga jumlahnya memenuhi 7,5%, akhirnya bisa jadi pengusung. Wah, ini ya kalau pengusung itu di surat suara muncul logonya, Mas. Jadi ini calon bupati nomor 1 atau nomor 2
ada foto calonnya, ada nama calonnya, di bawahnya ada partai pengusung. Nah, kalau partai pengusung, logo partainya muncul di situ tuh di surat suara. Oh, ya. Kalau tidak pengusung, misalnya cuma mendukung tapi bukan pengusung, logo partainya nggak muncul. Oh, mendukung nggak sama mengusung beda ya. Beda. Mendukung bisa di balik layar, nggak tampil di depan ya. Ya, secara administratif kalau mengusung itu berarti berkas dukungannya dilampirkan pada saat pendaftaran, Mas Jamil. Oh, jadi misalnya ya. calon bupati saya diusung oleh partai ABC, mana surat dukungannya? Nah, ini ada suratnya ABC. Oh, secara administrasi. Kan itu ya. tanda tangannya dari DPP partai ya pusat. Tapi kalau ada orang yang saya mendukung, tapi ada partai yang mendukung tapi tidak ada surat dukungan dari DPP partainya, ya dia cuma dukung aja berarti. Oh. Tidak masuk dalam partai pengusung. Iya. Ini makin jelas ya kawan Rasika ya. Tadinya saya juga bingung hitungannya, dan ternyata tadi dijelaskan oleh Pak Safik ya kayak gitu, persentase suara, kemudian yang tidak punya kursi pun masih bisa dihitung suaranya untuk bisa mendukung ya. Betul. Ya kawan Rasika, kalau mau nanya-nanya juga boleh WA di 08564773111 ya. Tetap di Ngobras Berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat. Inilah Ngobras Birasika, ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika.
Ngobras berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat. Kita masih bersama narasumber kita dari KPU Kabupaten Pekalongan, Komisioner KPU, ada Bapak Syafiq Naksabandi, beliau Kadif Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Pekalongan. Dan tema kita tadi ya kawan Rasika udah kita sampaikan, mungkin yang barusan gabung. Temanya ambang batas pencalonan kepala daerah pasca putusan Mahkamah Konstitusi, dan sudah berlangsung, sudah dilaksanakan pada kemarin pemilihan kepala daerah ya Pak Syafiq ya. Siap. Sudah dilaksanakan meskipun hitungan beberapa hari, dan itu bersifat mengikat, tidak bisa diganggu gugat ya. Dan ternyata memang menguntungkan partai-partai kecil ya yang ikut mengusung ataupun mendukung pencalonan kepala daerah Kabupaten Pekalongan ataupun kota ya di Indonesia. Ya, terus kita mau nanya tentang itu, bagaimana ini KPU ini menafsirkan putusan MK ini dalam konteks peraturan teknis dan tahapan Pilkada 2029. Artinya kan nanti 2029 kan harus persiapan semuanya ya. Kalau kemarin kan hitungannya mungkin kayak mendadak ya, karena hitungan berapa hari. Ya betul. Jadi untuk kemarin itu memang last minute tadi ya, beberapa hari ketika muncul putusan MK itu, tidak lama kemudian muncul surat dinas. Jadi kan sebelumnya sudah muncul peraturan KPU tentang pencalonan yang mengatur tadi teknis tahap-tahap pencalonan. Tapi kan PKPU itu masih menggunakan referensinya undang-undang yang saat itu berlaku, yang belum diberi putusan MK lah. Nah, ketika putusan MK itu muncul ya KPU langsung memasukkan poin-poin hasil putusan MK itu dalam pedoman teknisnya untuk Pilkada tahun 2024 kemarin. Dan alhamdulillah kan kami ya KPU seluruh Indonesia bisa menjalankan itu dengan lancar, dan ya bisa dibilang sudah selesai pemilunya 2024 ya pilkadanya. Nah, itu yang mepet. Apalagi kalau nanti 2029. Oh, itu lebih misalnya, siap lagi ya. Bahasanya Mas Jamil. Tapi saya beri masukan sedikit Mas Jamil. Kemarin ada putusan MK yang termutakhir tentang pilkada itu mengamanatkan untuk menunda pilkada dari 2029 ke 2031 Mas Jamil. Waduh, 2 tahun. Jadi bahasanya mungkin pilkada ke depan gitu aja. Karena kalau tadi bahasa Mas Jamil pilkada 2029, melihat putusan MK yang terakhir itu kayaknya belum tentu di 2029. Jadi ya pilkada ke depan saya yakin karena belum ini tentu udah 2029 ya, meskipun tahunnya belum tentu 2029, tapi persiapannya kami yakin pasti lebih matang lah. Lebih matang lah, bukannya malah nyantai lah, kemungkinannya belum jelas 2029 atau 2031. Betul. Secara teknis misalnya begini, kemarin itu kan kalau kursinya minimal syaratnya 20, berarti kan maksimal sekabupaten itu calonnya 5. 100% bagi 20 kan 5. Kalau sekarang 7,5 kan jadi banyak, Pak. Kalau dibagi rata kan berarti bisa 8 ya. 10 calon aja masih 75% suara. Bayangkan kalau calonnya 10 terus ikut tes kesehatan di Karyadi semua, itu antri nanti di sana. Oh iya ya, kaitannya Ya, dengan teknis kertas begitu. Teknis itu ya. Betul, misalnya hari pendaftaran. Kemarin itu kita kan hari pendaftaran 3 hari. Yang daftar 2, 1 hari kosong. Lah kalau 7,5% bisa jadi ada 10 pendaftar. Kita butuh waktu pendaftarannya nggak cukup kalau 3 hari. Tapi hal-hal kayak gitu teknis seperti itu. Dari KPU udah mengantisipasi kemungkinan kayak gitu, meskipun tadinya mungkin belum sempat kepikiran, tapi persiapan kalau ada perubahan itu memang sudah diantisipasi. Ya, kalau kasus pilkada kemarin ya sudah diantisipasi, sudah terantisipasi, dan memang nggak ada kesulitan sama sekali, lancar. Nggak ada, walaupun kalau bicara akhirnya dengan putusan itu kan akhirnya Kabupaten Pekalongan punya 2 calon. Tapi 2 calon itu masih secara teknis masih terhandle dengan jadwal yang ada. Yaitu kayak tadi yang saya bilang, teknisnya pendaftaran itu 3 hari, teknis
pemeriksaan kesehatan 2 hari dengan 2 calon itu semua masih tertib lah. Untungnya 2 calon. Betul. Kalau kelak ternyata calonnya sampai 10, ya tentu harus berubah itu jadwal harinya. Iya, harus lebih kerja ekstra kelas Betul, lagi ya. iya. Oke, terus apakah KPU Kabupaten Pekalongan ini sudah menerima arahan resmi dari KPU Pusat, KPU RI Pusat terkait penyesuaian regulasi akibat putusan ini? Ya, untuk pada Pilkada 2024 kemarin tentu kami melangkah itu. Jadi KPU Kabupaten Pekalongan meskipun sudah dapat ya bahasanya sudah bisa melihat putusan MK ya, karena putusan MK kan beredar, ada di website segala macam. Tapi untuk bergerak itu kami harus menunggu arahan dari KPU RI-nya. Jadi kalau dasarnya kopnya bukan KPU RI, kami nggak bisa gerak, nggak boleh gerak ya. Walaupun itu sudah final kan, berarti nggak mungkin kita berarti harus dikomunikasikan dulu ya. Betul, kita harus menunggu instruksi. Oh, bukan menafsirkan. Oh, berarti aturan ini kayak gini, oke kita kerjakan. Nah, tetap harus dikomunikasikan. Harus nunggu surat yang kopnya KPU RI. Jadi untuk KPU Kabupaten Pekalongan, meskipun isinya sama dengan putusan MK, tapi harus nunggu instruksi dari KPU RI. Dan itu pasti, dan itu kemarin ya muncul pada saatnya dibutuhkan, dan saat kami bergerak itu sudah menjadi dasar hukumnya. Jadi kami bergeraknya sudah tepat dasar hukumnya. Ya. Terus kemudian jika ambang batas berubah atau dihapuskan, bagaimana dampak terhadap verifikasi pencalonan oleh KPU di tingkat daerah? Jika berubah kan berarti ini kan sudah berubah Mas ya, dari 20% ke 7,5. Nah, ya tentu kalau nanti ada kemungkinan nanti juga ada yang menggugat lagi berikutnya, kemudian mengajukan lagi kan, mengajukan bukan menggugat karena nggak bisa diganggu gugat, mengajukan yang baru ya kan. Ya, kami tidak akan berkomentar selayaknya pengamat ya. Oh. Itu mungkin kapasitasnya pengamat atau pembentuk kebijakan lah. Kami KPU pelaksana jalan aja. Iya. Ya, tentunya secara teknis ya kita akan menyesuaikan. Pokoknya gitu ya. siap. Siap apapun ikuti hasilnya. Petunjuk dari KPU Pusat ya. KPU Pusat. Okay. Nah, ya apakah nanti berubah atau tidak ya kita selama, jadi kami patokannya saat ini yang berlaku ini ya, ini yang kita laksanakan. Ya, terus sejauh ini seperti apa nih kesiapan KPU Kabupaten Pekalongan dalam mengantisipasi perubahan teknis? Ya. Antisipasi yang dilakukan, termasuk tadi misalnya nanti calonnya sampai berapa? 9. Ya betul. Kan karena tadi yang nggak punya kursi, yang penting dihitung suaranya mencukupi bisa mencalonkan kan? Ya, betul. Ya tentu untuk pilkada ke depan, karena bagaimana mengantisipasi kan berarti pilkada ke depan, ya kami akan merencanakan dengan baik ya kebutuhan teknis waktunya. Seperti tadi kalau calonnya bisa sampai 10, kita butuh berapa lama tahapannya. Oh ya verifikasinya gitu. Juga kalau kemarin calon 4 kita melakukan verifikasi misalnya 4 hari. Kalau nanti calonnya 10 kita verifikasinya ya 4 hari nggak cukup. Berarti satu calon 1 hari. Bukan gitu sih hitungannya Mas. Kemarin kan misalnya sekalian gitu ya. Misalnya kebetulan kemarin itu ada calon yang dokumennya dikeluarkan dari Semarang, ada pengadilan Semarang, kantor pajak Semarang, itu kan kita verifikasinya sekali jalan lah secara teknis begitu. Kalau nanti calonnya banyak, otomatis kan bisa jadi titik-titik yang harus diverifikasi semakin banyak. Nah, ya itu yang kita rencanakan lah dengan baik nanti. Terus apa aja nih tantangan yang mungkin dihadapi oleh KPU daerah dalam menerapkan perubahan ambang batas pencalonan, tantangannya? Ya, tantangan kalau ini cerita flashback pilkada kemarin karena putusan MK-nya itu mepet, sementara tahapan itu kan sudah muncul. Daftar 3 hari, verifikasi berapa hari, ini berapa hari, kampanye berapa hari. Ya dengan adanya putusan ini kita menyesuaikan itu. Cuma memang kondisinya yang kemarin itu perubahannya tidak drastis gitu ya Mas ya. Dari 1 calon menjadi 2. Cuma 2 calon akhirnya gitu. Tidak sampai yang seperti tadi saya bilang secara matematis bisa 10 calon, kan tidak sampai seperti itu. Jadi antisipasinya masih terkendali lah gitu kira-kira. Terus dengan putusan MK ini apakah bisa diprediksi akan ada peningkatan jumlah bakal calon ya di pilkada? Secara
matematis, kalau prediksi politis kan pengamat, Pak. Kalau secara matematis ya ada dari yang kemungkinan tadinya 20% kursi itu cuma 5, kalau ini 7,5% suara, ya secara matematis bisa sampai 10. Tapi kalau lihat tradisi di Kabupaten Pekalongan kan kita paling banyak pernah punya 4 ya. Paling banyak calon, ya. Dalam paling sejarah dalam ya. sejarah pilkada di Kabupaten Pekalongan itu paling banyak 4 calon pernahnya. Tapi berarti 4 calon itu pernah. Gitu. Pernah. Jadi, ya kan. Ya bisa jadi seperti itu. Jadi juga. prediksi bisa 10 ya. Matematis karena maksudnya. suaranya ya. 7,5. Prediksi matematikanya ini, lah ya kan. Oke, terus bagaimana nih KPU menjaga netralitas dan memastikan proses seleksi administrasi itu tetap adil jika jumlah pendaftar meningkat drastis juga. Kami kan KPU apalagi penyelenggara itu komisioner apalagi sekretariat itu memang kan selalu dituntut untuk netral Mas Jamil ya. Dan kami ya menjaga netralitas itu tidak hanya pada tahap misalnya verifikasi administrasi saja. Jadi sehari-hari kami tetap harus menjaga netralitas itu. Loh, misalnya aku calon terus deket sama sampean kan mungkin teman SMA, teman gaul, masa nggak boleh? Ya boleh Mas. Kan netral itu dalam nanti membuat ada kebijakan. Kebijakannya harus netral kan begitu, melaksanakan aturannya harus netral. Kalau tapi kedekatan itu kan menimbulkan persepsi orang. Ya. Bebas mempersepsi, wah ada kedekatan ini, ada apa ini? Ketika saya dekat dengan Pak Safik terus ada yang motret diunggah di media sosial, wah bermasalah. Itu dikomparasikan dengan kebijakan yang dibuat. Kebijakannya menguntungkan yang dekat atau tidak, kira-kira gitu. Kalau kebijakannya berlaku sama ya berarti tidak, walaupun dekat tapi kebijakannya tetap netral. Oke, luar biasa ya kawan Rasika. Alhamdulillah ini. Jadi kita bisa mudeng ya. Dari tadi yang tidak mudeng, nggak tahu. Ternyata KPU sudah mengantisipasi, sudah siap dan untuk menerima tantangan atau melaksanakan sesuai dengan petunjuk arahan dari KPU Pusat. Oke, nanti berpalekat kita lanjutin lagi, tetap di Ngobras Berpalekat. Rasika FM. Pemilih cerdas, data valid. Inovasi kemudahan akses data pemilih untuk masyarakat melalui Cek DPT online. Komisi Pemilihan Umum bertugas menyelenggarakan pemilu dan pemilihan. KPU Republik Indonesia serta KPU pada 38 provinsi dan 514 kabupaten kota melayani partai politik peserta pemilu dan melayani masyarakat menggunakan hak pilihnya. Salah satu tantangan terbesar dalam pemilu di Indonesia adalah sulitnya masyarakat mengakses informasi daftar pemilih tetap atau DPT. Dahulu pengecekan hanya bisa dilakukan secara manual melalui papan pengumuman di kantor desa, kelurahan, atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Cara ini menyulitkan masyarakat dan membuka celah risiko data tidak valid, data ganda, atau bahkan hilangnya hak pilih. Kini di tengah meningkatnya jumlah pemilih dari generasi milenial dan Gen Z yang terbiasa dengan dunia digital, hadir sebuah solusi. Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Iya, apapun infonya sampaikan ke Rasika. Ya kawan Rasika, menarik sekali ya kalau kita tadi ikuti obrolan kita Ngobras Berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat bersama Komisioner KPU Kabupaten Pekalongan, Bapak Safik Naksabandi, beliau Kadif Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Pekalongan. Ya, tema kita tadi ambang batas pencalonan kepala daerah pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Ya, kemudian yang kalau nggak salah yang terbaru itu adanya keputusan MK kaitannya dengan penundaan pilkada ya. Jadi 2031 padahal jadi harus pemilu dulu baru pilkada. Harusnya kan 2029 dan ternyata
pilkadanya diundur jadi 2031. Lah ini kaitannya dengan ambang batas gimana? Apakah masih berlangsung? Nah, menarik Mas Jamil. Jadi ini akhirnya kita bicara dua putusan MK. Yang tadi itu putusan MK tentang ambang batas diturunkan menjadi 7,5%. Yeah. Ini putusan MK yang terbaru, dari hitungan bulan lah kemarin, memutuskan bahwa pilkada itu dilaksanakan paling cepat 2 tahun sesudah pemilu. Jadi paling cepat, kalimat ya, paling cepat ini, ya. paling cepat. Kalimatnya paling cepat 2 tahun setengah pemilu atau paling lambat 2 tahun setengah. Akhirnya di putusan MK itu bisa disimpulkan berarti pilkadanya 2031. Nah, menariknya adalah pada 2029 menurut putusan MK tersebut pada 2029 kan berarti ada pemilu Mas. Iya. Pemilunya cuma 3. Pemilu DPR RI, pemilu presiden dan pemilu DPD RI. Sementara pada 2031 itu pemilihan kepala daerah digabung dengan pemilihan DPRD. Jadi DPRD kabupaten dan pilihan bupati, DPRD provinsi dan pilihan gubernur. Enggak sekalian di 2029 nih. Nah, itu putusan MK-nya begitu. Nah, pertanyaan Mas Jamil nih bagus karena relevan. Kalau berarti menurut putusan MK itu pemilihan bupatinya bareng dengan coblosan DPRD, nah terus ambang batasnya yang dipakai ambang batas yang mana? Iya. Kan kalau kemarin kita pilkada November, pendaftarannya Agustus akhir. Perhitungan kursinya itu sudah menggunakan kursi terbaru hasil pemilu Februari 2024 yang berbeda dengan jumlah persebaran kursi pada periode sebelumnya. Nah, karena itu coblosannya DPRD duluan. Lah nanti 2031 coblosnya bareng. Nah, kalau nyoblosnya bareng, ambang batasnya pakai hitungan yang mana? Kan tidak mungkin hitungan tahun itu. Wong nyoblosnya bareng. Nyoblosnya bareng pilkada sama DPRD. Iya, menurut dari yang sama itu. ya. Iya, pada saat yang sama. Yang hitungnya kan Nah, berarti ngitungnya mana? Iya. Berarti yang paling mungkin ya menghitung yang sedang ada. Yang sedang ada berarti hasil pemilu kemarin. Ya. Jadi dengan bahasa pengamat tuh konstelasi saat inilah. Dengan sebaran kursi saat ini. Jadi iya, soalnya kan bareng. Kalau terpaut 1 hari masih ada bisa dihitung ya, DPRD dulu baru nanti. Terpaut 1 hari rekapnya belum rampung masih. Iya. KPU-nya masih ngerekap. Iya. Kalau bareng masalahnya ini ya. Betul, nggak tahu kalau tapi belum ada bulan. Selisih bulan. Masih kemarin bisa. Kan pemilu legislatifnya Februari, pilkadanya November. Nah, itu hasil Februari dipakai untuk pencalonan pilkada November. Iya, tapi ini belum bisa. Ada petunjuk dari KPU pusat untuk pelaksanaannya nanti. Putusan MK itu kan ya apakah pakai yang lama atau pakai yang baru? Di putusan MK nggak ada itu. Nggak ada. Nggak disebut di situ. Pokoknya MK cuma memutuskan karena waktu itu kan gugatannya dari Perludem supaya memisah pilkada dengan pemilu nasional itu dipisah. Nah, itu dikabulkan oleh MK pemilu nasionalnya 2029. Pemilu daerah, jadi ada bahasa pemilu daerah karena tidak cuma pilkada tapi DPRD juga 2031. Cuma begitu, tidak menyebut ini nanti ambang batasnya mana. Nah, tapi secara ini kalau kuliah sama dosen Pak, kami di masa-masa tahapan ini kan kami belajar mendengar opini yang disampaikan, kebijakan yang dibuat dan opini para akademisi gitu ya. Sesudah putusan MK itu DPR RI selaku pembuat undang-undang itu harus membuat undang-undang yang mengakomodir putusan MK itu. Jadi nanti akan ada undang-undang baru nih yang memang menurut kabar yang berkembang program legislasi nasional itu sekarang pada periode ini akan dibahas tuh undang-undang pemilu yang baru. Kita kan undang-undang pemilu itu tahun 2017, undang-undang pilkada itu 2016. Itu sudah berlaku di 2 kali pemilu, yakni 2019 dan 2024. 2 kali pilkada juga. Nah, menurut kita bisa lihat di media yang disampaikan oleh DPR RI akan membuat undang-undang pemilu yang baru yang mengakomodir
ya kira-kira semua perubahan yang ada. Kalau yang saya dengar dari Komisi 2 waktu forum-forum KPU itu ada undang-undang, pokoknya undang-undang pilkada, pemilu, partai politik itu akan dibahas lagi. Dan harusnya itu mengakomodir atau memasukkan putusan MK. Nah, bisa jadi nanti di undang-undang itu akan muncul, Pak Jamil, lebih jelas pakainya ambang batas terbaru atau yang lama, atau dibuat formulasi yang lebih bagaimana, itu nanti kita tunggu. Karena secara teknis kalau berarti kayak mundur, berarti jabatan bupati, wali kota juga mundur juga kan 2 tahun. Nah, kemudian DPRD juga lumayan juga 2 tahun. Kalau kami melihatnya putusan MK itu cuma menyatakan pemilihan bupati dan DPRD-nya 2031 gitu. Lah mekanisme perpanjangan jabatannya di putusan MK itu sepemahaman KPU itu yang DPRD itu kan otomatis ada lumayan, 2009 sampai 2031 kan 2 tahun. Ini Mendagri akan bersikap gitu ya. Oh iya. Putusannya dari sana, garisnya dari Mendagri. Kalau KPU ya, pokoknya berarti coblosannya yang mundur. Gitu. Terus ini koordinasi KPU dengan Bawaslu, partai politik dan pemangku kepentingan lokal lainnya dalam menyikapi perubahan ini gimana? Apa sudah dikoordinasikan atau? Ya, untuk kasus pilkada kemarin ya kami langsung koordinasi, tentu dalam hitungan detik itu ya sudah langsung terkoordinasikan dengan Bawaslu, dengan kalau di Pemda itu ada des pilkada kalau lagi pilkada, kalau sekarang mungkin tidak ada. Jadi ya kita akan koordinasi terus, termasuk ini ya kami sudah berbicara, artinya dengan pihak itu ketika pertemuan baik formal maupun non formal kita sudah singgung ini nanti bagaimana kita antisipasi bareng-bareng. Iya, kemudian ini pesan Pak Syafiq sebagai Komisioner KPU Kabupaten Pekalongan kepada para calon kandidat maupun partai politik di Pekalongan agar tetap menjaga etika demokrasi dalam konsentrasi pemilu atau pilkada nanti. Ya pilkada masih lama memang. Kemarin ada pihak yang menyampaikan ke saya pribadi juga berkomentar, Mas, pilkada masih lama sih itu. Sudah dibahas-bahas gitu. Ya ini walaupun pilkadanya masih lama tapi putusan MK-nya seger gitu kira-kira gitu. Putusan MK-nya baru. Nah, masa bahasnya 5 tahun lagi kan orang lupa. Sudah nggak hangat lagi. Ya benar. Masih hangat kita bahas bahwa kondisinya demikian sehingga persiapannya panjang untuk pilkada depan. Kalau yang kemarin kan putusan MK-nya mepet, bisa jadi akhirnya pihak-pihak terkait itu persiapannya juga mepet. Nah, kalau ini karena masih panjang pilkadanya ya persiapannya bisa lebih matang. Ya, oke, terakhir Pak Syafiq, bagaimana harapan Pak Syafiq terhadap pilkada serentak 2029? Pilkada serentak depan ya, khususnya di Kabupaten Pekalongan pasca putusan MK ini. Silakan disampaikan kepada kawan Rasika. Tentu kami berharap pilkada dapat bisa berjalan dengan lancar, masyarakat bergembira, menyambutnya dengan riang gembira sebagai momen siklus suksesi kepemimpinan, ada diskusi visi misi yang ramai untuk membawa kemajuan di Kabupaten Pekalongan. Iya, pokoknya yang penting masyarakat nunggu. Betul. Nunggu juga ya, nunggu petunjuk dari KPU Kabupaten Pekalongan dan KPU menunggu pusat ya. Pokoknya yang penting ikut rame-rame mensukseskan pesta demokrasi, nggak harus bersinggungan gontok-gontokan. Karena siapapun yang terpilih harus kita dukung. Oke, Mas Syafiq, terima kasih untuk hadirnya di Ngobras Berpalekat ini. Salam buat teman-teman yang ada di KPU Kabupaten Pekalongan. Sehat selalu, lancar, sukses, murah rezeki, panjang umur. Amin. Selamat ulang tahun. Ada panjang umurnya. Ulang tahun terus. Terima kasih untuk hadirnya. Ya kawan Rasika, demikian tadi Ngobras Berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan yang tadi temanya ambang batas pencalonan kepala daerah pasca putusan Mahkamah Konstitusi dengan narasumber Bapak Syafiq Naksahbandi. Beliau Kadip
teknis penyelenggaraan KPU Kabupaten Pekalongan. Dan sekaligus mengakhiri jumpa kita di Ngobras Berpalekat, saya dan juga Ira Ceria pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.